Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tembaga Sparrow altar gemetar, bergemuruh saat bergoyang maju mundur. Tempat ini seperti lukisan compang-camping yang diombang-ambingkan oleh angin kencang. Suara hua-hua bisa terdengar. Seolah-olah tempat ini akan runtuh kapan saja. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan orang ini di dunia ini. Mata Shi Hao melebar. Yang datang kali ini terlalu arogan dan kuat, sebenarnya duduk di sana sambil langsung menekan ke bawah. Apakah orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian padanya? Shi Hao menunjuk satu tangan ke langit. Energi pedang bersinar cemerlang dan bergegas ke atas. Itu adalah niat pedang yang melampaui pemahaman makhluk normal. Itu sangat besar dan tak terbatas, seolah-olah sebuah gunung besar telah melakukan perjalanan dari masa lalu. Di langit, mata orang itu masih tertutup, posturnya tidak berubah sama sekali. Arogansi macam apa ini? Matahari keemasan yang agung memenuhi udara, dan seorang pria duduk di tengah, turun dari surga begitu saja, agung dan ilahi saat menekan Shi Hao. Matahari besar itu cerah dan cemerlang. Setelah suara ledakan, simbol emas jatuh ke bawah dan melepaskan energi abadi dalam garis-garis. Seolah-olah air terjun ilahi mengalir turun dari atas. Pada saat ini, energi pedang dan air terjun ilahi bertabrakan. Tempat ini dikelilingi oleh matahari keemasan yang agung dan niat pedang, menerangi tempat ini dengan cahaya yang cemerlang dan berkobar. Tidak mungkin untuk melihat secara langsung. Semua orang menutup mata mereka, dan beberapa ahli mulai menumpahkan darah dari mata mereka. Cahaya suci yang kuat bahkan telah melukai mereka. Jenis serangan yang mendominasi dan kuat ini membuat jiwa semua orang bergetar. Hong! Langit dan bumi bergema. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Energi pedang itu seperti pelangi, menembus langit. Sementara itu, matahari agung ilahi itu melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Seolah-olah itu naik dari permukaan laut, menekan langit. Konfrontasi ini berlangsung sengit dan mendominasi. Itu sangat kuat sampai pada titik di mana orang normal tidak bisa mendekati atau melihatnya. Niat pertempuran yang dilepaskan kedua ahli itu seperti puncak gunung yang tidak bisa didekati. Kekuatan ilahi mereka tampak seperti penjara yang mengunci tempat ini. Hong! Teriakan keras lainnya terdengar. Pancaran cahaya menyebar keluar. Pemandangan langit dan bumi berangsur-angsur muncul, membuat semuanya terlihat lagi. Shi Hao berdiri di atas panggung perunggu, pakaiannya melayang di luarnya yang tenang. Di langit, matahari keemasan besar yang bersinar dengan kecemerlangan adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Gambar berharga pria itu sungguh-sungguh dan bermartabat, duduk di tengah dengan rambut ungunya berkibar-kibar. Matanya masih tertutup. Seolah-olah seorang Buddha turun ke dunia ini. Hasil dari pertempuran ini tidak jelas. Kedua belah pihak mempertahankan postur asli mereka saat mereka saling berhadapan. Siapa dia? Ini adalah apa yang banyak orang bertanya-tanya. Mereka sangat terguncang. Individu ini tinggi dan perkasa, memandikan segala sesuatu dalam kemegahan ilahinya. Seolah-olah seorang raja surgawi yang tak tertandingi telah turun ke alam bawah. Jenis kehadiran itu, jenis bantalan itu sangat langka. Ini jelas merupakan makhluk tertinggi muda. Tubuhnya melonjak dengan vitalitas dan mengandung kekuatan magis yang tak ada habisnya. Aku tahu siapa dia. Dia berasal dari perlombaan Viregold. Dia adalah pohon anggur ilahi. Seseorang berkata dengan suara gemetar, mengenali identitas orang yang datang. Ras Viregold menelan api dan melahap logam sebagai makanan. Itu adalah balapan yang sangat unik.
bentuk fisik mereka semua berbeda. Beberapa dari mereka adalah tanaman merambat ilahi, yang lain adalah pohon besar dan bahkan humanoid atau binatang buas. Ini sebenarnya dia. Teng Yi, satu, makhluk tertinggi muda Viregold Race, bakat luar biasa, yang baru muncul, seorang pemuda tak terkalahkan yang telah menyapu ratusan ribu gunung suci dan memusnahkan semua individu kuat di jalannya. 100.000 gunung suci adalah sebuah provinsi di mana gunung-gunung tak berujung menjulang dan puncak-puncak besar dapat ditemukan di mana-mana. Ada 100.000 gunung suci di dalamnya. Itu adalah tempat yang primitif dan terpencil. Teng Yi, seorang jenius yang mengejutkan dunia, setara dengan tiada bandingnya. Viregold Fine membentuk tubuh manusia, dan bakat luar biasa ini menyapu semua yang ada di hadapannya. Meskipun usianya tidak terlalu bagus, dia terus menembak untuk menjadi yang teratas. Viregold Race, di dunia sekarang, bukanlah sekte yang hebat. Namun, mereka menghasilkan jenis karakter luar biasa yang ilahi dan kuat, yang sebelumnya tak terkalahkan. Ketika identitas Teng Yi terungkap, semua orang sangat terguncang. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Mereka memandangnya dengan tidak percaya, tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan turun itu sebenarnya dia. Dia bukan seseorang dari Provinsi Dewi, jadi mengapa dia akhirnya datang ke sini? Semua orang sangat bingung. Mereka merasakan kekaguman terhadapnya, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kebingungan. Alam roh berhubungan dengan dunia nyata, jadi 100.000 gunung suci cukup jauh dari tempat ini. Bagaimana dia melakukan perjalanan sejauh itu dan datang ke sini? Pembudidaya normal membutuhkan beberapa tahun untuk melintasi jarak ini. Melahap emas dan menelan api, itu benar-benar sangat aneh. Ini sebenarnya adalah pohon anggur, makhluk dari Viregold Race, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil beberapa hal dari diskusi semua orang, yang menyebabkan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Kamu cukup kuat, melebihi harapanku. Teng Yi berbicara. Dia dikelilingi oleh matahari keemasan yang besar, dan saat dia berdiri di kehampaan, dia mengesankan dan suci. Ada aura pohon anggur yang memancar keluar. Sosoknya seperti seorang Buddha. Dia adalah Viregold Fine yang telah lama mengolah daging. Perasaan ilahinya begitu kuat sehingga orang lain bisa merasakannya, dan lautan energi darah yang tak terbatas disimpan di dalam, bergolak di dalam tubuhnya. Begitu meletus, itu pasti akan mengguncang dunia. Meskipun usianya tidak besar, dia masih menjadi salah satu daoist penjaga Viregold Race. Status Teng Yi ini tanpa diragukan lagi luar biasa. Seorang makhluk naik ke altar tembaga Sparrow dari alam bawah, jadi aku datang dengan tujuan khusus untuk menaklukkanmu dan memintamu melindungi gunung suciku. Teng Yi berbicara. Sangat jelas bahwa dia datang untuk menekan Shi Hao dan membawanya kembali untuk melindungi gerbang gunung mereka. Tak terkekang. Shi Hao hanya memiliki kata ini untuknya. Orang ini suci dan luar biasa, tetapi dia juga sangat arogan dan kuat. Dia benar-benar berani melakukan ini. Weng! Kekosongan terdistorsi, melepaskan suara gemetar ringan. Teng Yi bergerak, dan kedua tangan membentuk jejak. Tangan kirinya membentuk bulan dewa sementara tangan kanannya membentuk matahari besar, dan keduanya menekan ke bawah. Pada saat ini, cahaya meletus tanpa henti, memenuhi dunia ini dengan kecemerlangan. Sun Moon Divine Imprint, ini adalah teknik kuno yang berharga yang telah ada sejak zaman kuno. Tidak diketahui ras mana yang menetapkannya, tetapi makhluk yang benar-benar memahami misteri mendalamnya melebihi sedikit di dunia saat ini. Namun sekarang, Teng Yi menampilkan teknik ini lagi, menarik perhatian semua orang. Semua orang menggigil ketakutan, sulit untuk berbicara. Mereka merasa seolah-olah tekanan yang menyesakkan dan pegunungan menimpa mereka. Hong! Tangan kirinya membentuk jejak yang seperti bulan suci dan dibantai ke depan.
Shi Hao tetap tak kenal takut. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan seluruh tubuhnya meledak dengan energi. Seolah-olah dewa atau iblis sedang menghadap dunia ini. Tangan kirinya berkedip dengan cahaya gelap, dan jejak ikan kun muncul di tengah telapak tangannya. Sebuah honglong terdengar. Dia naik untuk menghadapi serangan ini, dan keduanya bertabrakan. Langit dibanjiri dengan cahaya bulan yang lembut. Kemudian, laut hitam meluap ke langit untuk menghanyutkan cahaya bulan. Ini adalah pemandangan spektakuler yang mengguncang hati orang-orang. Kemudian, pancaran cahaya yang intens berkembang. Tangan kanan Teng Yi membentuk matahari dan membanting ke bawah. Cahaya menyilaukan yang dilepaskannya tampak tak berujung, memurnikan setiap inci tempat ini. Shi Hao menentangnya dengan ketajaman yang sama. Rambut hitamnya terbang di belakangnya, dan telapak tangan kanannya menunjukkan jejak peng. Cahaya keemasan bersemi dan meraung ke langit. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Langit akan ditembus. Ada energi yang mendominasi di mana-mana yang bersinar dengan kecemerlangan yang cemerlang, menerangi setiap sudut tempat ini. Itu ada di mana-mana. Sebuah weng terdengar. Pada saat yang genting, altar tembaga Sparrow ini bersinar, dan seekor burung pipit kuno yang terbuat dari simbol terbang. Sayapnya menyebar di langit, menyegel ruang untuk mencegah energi mereka bocor keluar. Jika tidak, semua orang akan berada dalam bahaya. Matahari dan bulan di atas kepala, surga dan bumi bereinkarnasi. Teng Yi melantunkan sutra. Penampilannya yang mengesankan dipenuhi dengan aura murni dan suci. Tangannya membentuk Sun Moon Divine Imprint. Langit dan bumi terbalik, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka turun bersama satu demi satu, bersinar cemerlang saat mereka menekan Shi Hao bersama. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Tangannya perlahan menyatu, dan kemudian dengan gemetar ganas, cahaya ilahi meletus di langit dan bumi, seolah-olah dunia akan musnah. Tangan kirinya membentuk jejak kun, sementara tangan kanannya membentuk jejak peng. Yin agung dan yang agung terjalin, dan kegelapan dan cahaya saling bertentangan. Yin dan yang terpisah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Kemudian, mereka bergabung bersama, seolah-olah dunia dibuka kembali. Suara peu-peu terus-menerus terdengar di udara. Matahari dan bulan di kehampaan menjadi redup. Bintang-bintang di langit jatuh dan terus-menerus hancur. Ini adalah pemandangan yang aneh. Meskipun mereka bukan bintang sejati, mereka sama menakutkannya. Itu adalah benturan kekuatan magis, konfrontasi hukum alam. Ini adalah pertempuran antara naga dan harimau. Shi Hao menggigil dalam hati. Ini adalah lawan yang hebat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun dia menerobos Sun Moon Divine Imprint, dia masih tidak meledakkan lawannya. Teng Yi terus muncul di dunia lain, duduk di kehampaan sambil dikelilingi oleh matahari yang besar. Dia suci dan bermartabat, matanya tertutup dan lengannya membentuk jejak pada saat yang sama. Dia mengangkatnya di atas kepalanya, memegang apa yang tampak seperti vas yang berharga. Itu adalah vas yang sangat berharga. Itu dengan cepat terkondensasi di antara tangannya. Cahaya merah dan menyilaukan meluap ke langit. Pembukaan vas mengeluarkan kabut api yang ditujukan pada Shi Hao. Jejak vas berharga Fire Gold. Semua orang berteriak ketakutan. Ekspresi mereka semua berubah, karena mereka pernah mendengar tentang jenis teknik ilahi ini sebelumnya. Fire Gold Race bukanlah ras yang kuat saat ini, dan jumlah mereka juga sedikit. Namun, mereka cukup tirani selama zaman kuno, yang dikenal sebagai salah satu ras paling kuat. Kekuatan mereka mengguncang alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, ras ini menggabungkan teknik hebat dari ras yang berbeda dan membentuk jejak vas berharga Fire Gold,
dan kemudian mereka merebut kekuatan alam langit dan bumi yang membuatnya abadi. Itu adalah jejak yang mulia dan menghancurkan dunia. Hanya, setelah penurunan ras ini, sekte mulai mati. Sekarang, hampir tidak ada orang yang bisa mengolahnya. Siapa yang mengira itu akan muncul kembali hari ini? Itu persis sama seperti yang digambarkan dalam buku-buku tulang. Membentuk vas berharga dengan satu tangan, mengangkatnya di atas kepala, melahap energi dari segalanya. Kekuatannya tak tertandingi. Bagaimana bisa? Bukankah itu hilang dalam warisan? Dia hanya berapa umur? Namun dia masih mampu menciptakan kembali teknik berharga yang tak tertandingi ini. Semua orang menjadi terpana. Mereka bersembunyi di luar medan perang yang disegel, dan hanya seperti ini mereka bisa berbicara. Tanpa burung pipit tembaga yang menyegel kekosongan, semua orang akan jatuh tanpa daya ke tanah. Tangan Teng Yi terangkat tinggi di atas tangannya, memadatkan vas berharga yang berkilau dan cemerlang. Cahaya merah tua warna-warni bergegas ke langit, menargetkan Shi Hao. Shi Hao menghadapi musuh besar. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia merasa bahwa hal-hal menjadi buruk. Pihak lain benar-benar punya alasan untuk percaya diri, memiliki kartu truf semacam ini. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi kuat, melainkan memiliki kepercayaan diri yang berasal dari hati, perwujudan dari diri yang sebenarnya. Dia juga percaya diri seperti ini. Seluruh tubuh Shi Hao meletus dengan cahaya. Dia mengaktifkan teknik Kunpeng. Kunpeng kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci dapat terlihat satu demi satu, berputar-putar di permukaan tubuhnya dan mengembun di telapak tangannya. Satu tangan menunjuk ke langit, satu tangan menunjuk ke bumi. Energi dan yang segera meletus dari tangannya. Ini adalah kekuatan paling dasar. Saat kedua energi itu berputar, seolah-olah seluruh dunia akan musnah. Hong! Teng Yi pindah. Tangannya gemetar, dan kemudian di atas kepalanya, vas berharga itu bersinar. Simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Cahaya bersimbol tak berujung melonjak, dan semuanya bergegas menuju Shi Hao. Api ilahi Li Selatan menutupi langit dan bumi. Sebuah flame sparrow bergerak. Itu mengeluarkan teriakan yang membuat semua ras gemetar. Api esensi surya meletus. Seekor gagak emas membentangkan sayapnya, memenuhi udara dengan energi emas. Langit dan bumi retak di bawah 3 kakinya saat bergegas membunuh menuju Shi Hao. Api kelahiran kembali berkobar dengan gemilang. Seekor phoenix sejati muncul, bulu-bulunya yang indah diwarnai dalam api kelahiran kembali. Itu menjadi semakin kuat, memenuhi langit dengan kekuatannya saat dibantai. Pada saat itu, vas berharga di atas kepala Teng Yi bergetar. Itu sudah melepaskan beberapa jenis api surgawi, dan mereka semua adalah jenis yang paling kuat dari domain masing-masing. Itu sangat menakutkan. Api ini akan membakar semua yang ada di dunia ini. Semua orang tercengang. Seberapa kuat kemampuan ilahi ini? Jejak vas berharga Fire Gold berisi kombinasi misteri mendalam dari beberapa ras hebat. Itu benar-benar mengguncang dunia. Pikiran Shi Hao terguncang. Matanya seperti lampu ilahi, melepaskan cahaya yang mengintimidasi. Tangannya bergerak, menyebabkan energi yin dan yang melonjak ke depan. Tangannya bertemu dengan lawan yang hebat. Dia harus berjuang habis-habisan, atau dia mungkin tidak sengaja jatuh di sini. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. 1. Secara harfiah anggur 1. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.